Halo semuanya, perkenalkan aku Eka Grisanma Borusihita. Halo, perkenalkan aku Nia Adelina Borusembiring. Halo, aku Restania Oktavia. Di sini kami akan menjelaskan tentang value for money. Selamat menonton. Transformasi kinerja sektor publik, value for money. 1. Urgensi VFM dalam sektor publik. Selama ini, sektor publik sering dicap sebagai lubang hitam anggaran karena mengelola dana masyarakat yang sangat besar, tapi hasilnya sering gak kelihatan. Fenomena korupsi, inefisiensi, dan rendahnya kualitas layanan publik menjadi pemicu munculnya konsep value for money VFM. Saat ini, tuntutan masyarakat sudah bergeser. Mereka tidak lagi puas hanya melihat laporan realisasi anggaran yang menunjukkan uang habis 100%, tapi mereka menuntut hasil nyata dari setiap rupiah yang dikeluarkan. Tuh, memahami Trisula 3E VFM bukan sekadar istilah keren, tapi sebuah kerangka kerja yang bertumpu pada 3 indikator utama yang disebut 3E, ekonomi input. Ini soal kecerdasan dalam berbelanja. Bagaimana instansi pemerintah bisa mendapatkan input sumber, daya manusia, barang, jasa dengan kualitas terbaik, namun dengan biaya yang paling efisien atau murah. Efisiensi proses. Di sini kita bicara tentang produktivitas. Fokusnya adalah mencapai rasio maksimal antara input dan output, alias menghasilkan lebih banyak manfaat dengan sumber daya yang sama. Efektivitas outcome ini adalah puncaknya. Apakah program yang dijalankan benar mencapai target atau tujuan yang sudah direncanakan sebelumnya? Sri, sinkronisasi dengan standar akuntansi pemerintahan SAP supaya 3E tadi bukan cuma teori. Kita butuh data yang jujur. Disinilah SAP berperan sebagai fondasi. SAP membantu memantau kinerja melalui laporan keuangan. 1. Ekonomi dipantau melalui harga, perolehan aset di laporan realisasi anggaran LARO. 4. Benturan realita, tantangan di Indonesia. Meskipun secara hukum kita sudah punya dasar yang sangat kuat seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, dan sistem ESAKIP, implementasinya masih berdarah-darah di lapangan. Beberapa kendala utamanya adalah budaya birokrasi. Masih banyak oknum yang cuma fokus pada formalitas administratif dan kejar tayang penyerapan anggaran di akhir tahun tanpa peduli kualitas. Ego sektoral antar lembaga seringkali tidak mau berbagi data, sehingga integrasi data jadi lemah. Sistem anggaran incrementalism, kebiasaan menyusun anggaran cuma berdasarkan kenaikan persentase dari tahun lalu, bukannya berdasarkan analisis kebutuhan real. SDM dan insentif, masih kurangnya keahlian dalam analisis, biaya manfaat cost benefit, analisis, serta belum adanya sistem reward and punishment yang tegas bagi unit kerja yang efisien atau boros. 5. Studi kasus JK Ankis DKI Jakarta. Contoh paling nyata dari tantangan ini adalah program JK Ankis di Jakarta. Masalahnya sangat kompleks. Inefisiensi operasional, terjadi penumpukan pasien di rumah sakit besar untuk kasus ringan yang seharusnya cukup ditangani di puskesmas. Solusi strategisnya adalah memperkuat sinergi data secara real-time dengan Disdukcapil dan BPJS, serta menjadikan puskesmas sebagai gatekeeper utama melalui digitalisasi layanan aplikasi pendaftaran online agar pelayanan lebih efisien. Pergeseran paradigma dari Weberian ke New Public Management and dokumen ini secara eksplisit membahas akar historis VFM sektor publik dulunya. Pakai model birokrasi Weberian kaku, prosedural, hierarkis, VFM lahir bersama gerakan New Public Management NPM yang mengadopsi prinsip-prinsip manajemen swasta ke pemerintahan, berorientasi pelanggan, citizen oriented, desentralisasi,
dan kompetisi. Jadi pengukuran kinerja bukan lagi soal controlling semata, tapi untuk organizational learning dan perbaikan berkelanjutan. Pengaruh VFM terhadap kualitas layanan and public trust, ini subbab tersendiri yang sama sekali belum disentuh di teks sebelumnya. VFM mendorong inovasi sektor publik. Prosedur yang tidak memberikan nilai, tambah dipangkas karena dianggap inefisiensi. Muncul konsep transparansi biaya, masyarakat jadi tahu berapa biaya real sebuah layanan ruang korupsi, dan pungli menyempit. Audit kinerja oleh BPK atau inspektorat bergeser. Bukan lagi cuma cari salah, angka, tapi menilai apakah program layak dilanjutkan berdasarkan asas manfaat. Semua ini berujung pada peningkatan public trust, kepercayaan publik terhadap pemerintah. Landasan hukum lebih lengkap. Teks sebelumnya hanya menyebut Undang-Undang Uno Julio de 2003, Undang-Undang Januari tahun 2004, dan SAKIP. Tapi dokumen aslinya punya line up regulasi yang lebih panjang Unu Kingsi tahun 2004, memberi BPK. Wewenang pemeriksaan kinerja berbasis 3E PP nomor 8 tahun 2006 mewajibkan instansi menyusun laporan kinerja LKJ. Peh Prisne Vinci Novi tahun 2014 mengatur SAKIP secara teknis dan mengaitkan perencanaan strategis RPJMN atau RPJMD dengan penganggaran. Permenpan nomor 88 tahun 2021 pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja terbaru menjadi acuan IKU indikator. Kinerja utama UNE Vinci Trace tahun 2014 dan PP nomor 12 tahun 2019 khusus mengatur pemerintah daerah. Jakarta sudah mencapai Universal Health Coverage UHC di atas 98%. Ini capaian efektivitas yang luar biasa dan perlu disebut ada dampak outcome nyata, peningkatan angka harapan hidup dan penurunan angka kematian ibu dan bayi dibanding dekade sebelumnya. Akar masalah inefisiensi dijelaskan lebih spesifik. Masyarakat bypass puskesmas langsung ke RSUD tipe A dan B. Untuk kasus ringan klaim BPJS membengkak tidak perlu. Saran konkret 1. Validasi data, kepesertaan real time dengan Disdukcapil dan BPJS. 2. Optimalisasi puskesmas sebagai gatekeeper 3. Terapkan performance-based budgeting, tinggalkan incrementalism. 4. Pelatihan STM, daya manusia di bidang cost-benefit analysis, dan cost-effectiveness analysis. 5. Digitalisasi layanan publik secara masif. 6. Reformasi sistem reward dan punishment. Instansi efisien dapat insentif, yang boros kena sanksi meski SI-nya WTP. Selain yang sudah dibahas tadi, ada beberapa poin penting dari dokumen yang perlu kita tambahkan. Pertama, soal asal-usul VFM konsep ini. Lahir dari pergeseran paradigma, birokrasi Weberian yang kaku menuju New Public Management, di mana pemerintah mulai diarahkan bekerja seperti sektor swasta, berorientasi pada hasil dan kepuasan warga. Kesimpulannya, VFM adalah alat transformasi agar sektor publik kita tidak lagi sekadar menghabiskan uang, tapi benar-benar menciptakan nilai bagi masyarakat. Gimana? Penjelasan ini sudah jauh lebih mendalam dan mencakup seluruh poin penting dari dokumen kamu. Ada bagian spesifik yang mau kita bahas lebih lanjut? Demikian presentasi dari kelompok ke-11. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini bisa bermanfaat dan membuka perspektif baru bagi kita semua. Atas perhatian dan waktu yang diberikan, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami terbuka untuk pertanyaan dan masukan.